Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meningkatkan etos kerja, itulah yang menjadi bahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam Islam berpangku tangan tidak dibenarkan. Kita akan melihat ada minimal 8 dalil bahwa di dalam Islam tidak boleh berpangku tangan. Yang pertama, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk bertukang. Di dalam surah Hud ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka bi'ayunina." Wasna'il fulka bi'ayunina. Apa kemudian kata Allah kepada Nabi Nuh? Buatlah bahtera itu wahai Nabi Nuh dengan penguasaan dan petunjuk wahyu daripada kami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelas Nabi Nuh tidak Allah suruh berpangku tangan, tapi Allah suruh dia bekerja membuat bahtera. Apa kemudian yang kita pahami daripada ayat ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala suka kepada tangan-tangan yang kreatif, dan Allah tak suka kepada orang-orang yang tidak bekerja, orang yang bermalas-malasan, orang yang berpangku tangan dalam hidup, maka Islam juga tidak menyukainya. Yang kedua, di dalam surah Al-Anbiya ayat 80, Allah mengajarkan Nabi Daud untuk tidak berpangku tangan. Allah mengajarkan Nabi Daud untuk membuat baju besi. Manusia yang pertama yang bisa membuat baju langsung daripada besi adalah Nabi Daud. Surah Al-Anbiya ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum." Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan Nabi Daud sun'ata labusin, membuat baju besi untuk memelihara kamu daripada peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud tidak berpangku tangan. Allah suruh Nabi Daud dengan etos kerja yang sangat luar biasa, dengan kemampuan yang sangat luar biasa, dengan tangan yang kreatif luar biasa, bisa membakar besi, kemudian diurutnya besi, kemudian diobahnya menjadi baju. Kalau hari ini baju terbuat dari benang, tapi Nabi Daud bisa membuat baju daripada besi, maka ketika itulah yang dipergunakan oleh orang-orang yang berperang di zaman Nabi Daud, sehingga mereka terlindungi dengan baju besi yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, dalil yang ketiga, di dalam hadis Bukhari ayat nomor 1967, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Nabi Daud itu adalah seorang yang pekerja keras. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Inna Dauda an-nabi, sesungguhnya Nabi Daud itu kana la ya'kulu illa man amila yadayh, illa man amala yadayh. Nabi Daud itu tidak memakan makanan yang tidak dikerjakan oleh tangannya. Nabi Daud tidak memakan kecuali hasil daripada tangannya sendiri. Inilah dalam Islam bahwa kita diajarkan untuk bekerja keras. Dalil yang keempat, dalam hadis Muslim nomor 2379, bahwa Nabi Zakaria adalah seorang pekerja. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Zakaria najjaron," rawahu Muslim. Nabi Zakaria itu adalah seorang pekerja tukang kayu. Betapa indah bukan? Contoh-contoh nabi sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka adalah seorang yang pekerja keras. Lalu yang kelima, di dalam surah Toha ayat 18, Nabi Musa pekerja keras dengan mengembala kambing. Mengembala kambing luar biasa. Kemudian yang keenam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah pedagang yang sangat sukses, pengembala kambing yang sangat sukses.
Dan itu banyak dalilnya, luar biasa. Sedangkan yang ketujuh, setelah kita selesai sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperintahkan kita fantashiru fil ard, bekerja keras, bekerja keras. Di dalam surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis sholatu min yaumil jumu'ah, apabila kalian sudah selesai melaksanakan sholat Jumat kewajiban kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, bertebaranlah, bekerja balik yang kantor-kantor, bekerja keras, wabtagu min fadlillah, ambillah daripada karunia kebesaran Allah, mencari rezekilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita yang hari ini bukan nabi, tapi contoh nabi kita bekerja keras? Maka bekerja menghidupi keluarga adalah jihad seorang ayah. Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul abd, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, kemudian al-muhtariba, yang keluar daripada rumahnya, mangkadda ala iyalihi kana kal jihad fi sabilillah, orang yang keluar daripada rumahnya dengan tujuan mencari nafkah untuk anak dan istrinya, maka dia dihitung sebagai orang yang jihad fi sabilillah. Semoga kita yang hadir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita keluar rumah menghidupi keluarga, kita pun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mendapat pahala jihad fi sabilillah. Maka etos kerja di dalam Islam sangat luar biasa. Di dalam Islam tidak dikenal dengan berpangku tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.